Waktu yang diberkati untuk ibadah hari Sabat telah tiba. Hari ini, mari kita luangkan waktu untuk merenungkan makna Paskah dengan menyelidiki perintah-perintah Tuhan dengan khotbah berjudul Paskah dan Perintah Tuhan. Pertama, mari kita memastikan melalui Alkitab bahwa Tuhan menganggap perintah-perintahnya sangat penting. Mari kita membuka Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119 ayat 127. Itulah sebabnya aku, bagaimana perasaannya tentang perintah Tuhan? Mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Dengan cara ini, Daud menekankan pentingnya perintah Tuhan dalam Mazmur. Karena Daud memiliki pola pikir seperti itu, bukankah Tuhan memberinya gelar yang penuh kasih karunia sebagai seorang yang berkenan di hatiku? Alkitab memberitahu kita betapa berharganya perintah Tuhan. Ini memiliki nilai yang lebih berharga daripada emas tua atau harta berharga lainnya di dunia ini. Ketika kita berpikir tentang kata nilai, seringkali kata tersebut bersifat relatif. Karena kita sering menggunakan banyak air di rumah, tidak banyak orang yang menghargai nilai air. Namun, di tengah gurun pasir yang tidak ada air sama sekali, membutuhkan bahkan seteguk air pun untuk hidup secara mutlak. Bagi orang dalam situasi putus asa seperti itu, bagaimana nilai air dibandingkan dengan emas? Memang, itu memiliki nilai yang jauh lebih besar. Sehubungan dengan hal ini, ada satu dialog dalam film animasi, The Prince of Egypt. Dikatakan, bagi seekor domba yang tersesat, seorang gembala lebih berharga dari seorang raja. Raja mungkin memerintah dengan baik dan memiliki cinta yang mendalam untuk rakyatnya, tetapi dalam situasi seperti itu, gembala dianggap lebih berharga. Ketika kita memikirkan hal ini, kita dapat memahami bahwa nilai dapat berubah, tergantung pada situasi, tempat, dan kondisi. Mari kita renungkan nilai kerajaan sorga. Orang-orang di bumi ini tidak mengetahui nilai hari Sabat, perintah-perintah Tuhan, kebenaran dan hari raya lainnya. Akan tetapi, pada hari ketika seluruh umat manusia berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan, mereka akhirnya akan memahami mengapa Alkitab mengatakan bahwa perintah Tuhan lebih berharga dan bernilai daripada emas tua. Di tempat yang berlimpah dengan air, orang tidak menyadari nilai atau berharganya air. Namun, katakanlah kalian berada di gurun, di mana bahkan setetes air pun sangat dibutuhkan untuk hidup. Dalam situasi putus asa seperti itu, meskipun harta paling berharga di dunia seperti berlian atau emas ditawarkan kepadamu, kalian tidak akan pernah mau menukarnya dengan seteguk air. Semuanya, pada saat kita masuk ke dalam kerajaan sorga, kita benar-benar akan menyadari kesejatian dari semua firman Tuhan dan juga kebenaran. Tolong jangan abaikan dan anggap hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak berharga di bumi ini. Selama hidup di bumi ini, beberapa orang mungkin berpikir, hanya ada perbedaan satu hari antara hari Sabat dan ibadah hari Minggu. Apakah itu benar-benar penting? Namun, ketika kita berdiri di persimpangan jalan antara sorga dan neraka, dan berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan, hanya setelah itu, kita pasti akan mengenal jalan mana yang benar-benar lebih berharga. Pada saat itu, sudah terlambat untuk kembali. Jadi, sekaranglah saatnya bagi kita untuk lebih menghargai dan menghormati perintah Tuhan, dan juga kita harus selalu mengingat bahwa kesempatan seperti itu telah diberikan kepada kita pada saat ini. Mengenai hari Sabat, orang mungkin berkata, bukankah lebih baik menghabiskan hari dengan melakukan sesuatu yang lebih menyenangkan? Pikiran sedemikian mungkin saja muncul.
Namun, bagaimana Daud memikirkan nilai dari perintah-perintah Tuhan? Dia memikirkan bahwa nilainya lebih besar daripada emas tua. Karena Daud memiliki kemampuan membedakan seperti itu, Tuhan menyebutnya seorang yang berkenan di hatiku, bukan? Mari kita beralih ke Ulangan pasal 8. Semua yang kita kejar sekarang adalah untuk diri kita di masa depan. Semua upaya ini dimaksudkan untuk berkat dan kebahagiaan kita. Sebab itu, kita tidak boleh memikirkan hanya saat ini tetapi menanti-nantikan kerajaan surga yang akan datang. Dengan demikian, kita semua harus sangat menghargai perintah-perintah Tuhan di atas segalanya. Ulangan pasal 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, apa yang mungkin terjadi, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Mengenai ayat ini, apakah engkau berpegang pada perintah Tuhan atau tidak? Orang-orang di dunia ini mungkin bertanya-tanya, apa hebatnya perintah itu? Apakah mereka penting? Apa bedanya jika itu hari Sabtu atau hari Minggu, Paskah atau Natal? Banyak orang mungkin berpikir seperti ini, tetapi apa yang Tuhan katakan? Meskipun hal-hal pada saat ini tidak diragukan lagi diperlukan, apa yang paling kita butuhkan pada saat Tuhan memberi kita warisan kekal kerajaan sorga, adalah perintah Tuhan. Di setiap saat selama kita menjalani jalan iman di padang gurun rohani di bumi ini, Tuhan mengajarkan kepada kita pentingnya perintah-perintahnya. Semua ajarannya adalah agar kita mengerti apa yang lebih penting dan apa yang kurang penting. Karena itu, ada tertulis, Tuhan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Dengan kata lain, menguji adalah menempatkan kita dalam berbagai situasi. Apakah mereka mengikuti perintah Tuhan dalam situasi ini atau tidak? Apakah mereka mematuhi perintah Tuhan atau tidak? Semuanya, jika kita melanggar perintah Tuhan dalam situasi apapun, kita akan menyesal. Mari kita lanjutkan dengan Ulangan pasal 8 ayat 6. Apa yang harus kita lakukan? Haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Mari kita beralih ke ayat 11. Apalagi yang harus kita lakukan? Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan, Allahmu, dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Alkitab mengajarkan kepada kita, hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan perintah Tuhan. Pada momen ini kita kurang tahu nilai akan air karena kita memiliki cukup air untuk minum kapan saja. Tetapi bagi orang di padang gurun bahkan seteguk air pun lebih berharga daripada nyawa bagi orang. Pada hari ketika kita masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal, Tuhan pasti akan membiarkan kita untuk menyadari nilai dari menaati perintah-perintahnya sejauh ini. Meskipun tidak seorang pun yang mengatakannya, kalian dan saya akan dengan jelas memahami alasannya. Mari kita beralih ke Matius pasal 28. Orang-orang tidak menganggap perintah Tuhan sebagai sesuatu yang penting, tetapi kita tidak perlu mengikuti teladan mereka. Kita seharusnya hanya berpegang pada ajaran Tuhan dan percaya kepada Tuhan, bukan? Matius pasal 28. Mari kita lihat pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka." Apa yang harus kita ajarkan kepada mereka? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Bahkan pada saat-saat terakhirnya, Dia meminta kita untuk tidak melupakan apa yang telah Dia ajarkan kepada kita dan apa yang telah Dia perintahkan kepada kita untuk ditaati. Kemudian, Dia berkata, "Pergilah, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu." Dia telah mengajarkan kepada kita hal-hal tentang kerajaan sorga yang kekal, di mana kita akan hidup selamanya, bukan hal-hal yang sementara di bumi ini. Tuhan telah membimbing kita hingga saat ini di bumi ini untuk berlatih dan mengikuti hal-hal sorgawi. Dalam Matius pasal 28, Yesus memberi kita sebuah perintah, "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu sampai akhir." Di antara apa yang Dia perintahkan untuk kita lakukan, mari kita lihat Paskah hari ini. Matius pasal 26. Mari kita lihat Matius pasal 26 ayat 17. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Hingga saat itu, orang Yahudi merayakan Paskah dengan menyembelih domba dan kambing, tetapi Yesus mempersiapkan Paskah dengan roti dan anggur. Kita sudah mengetahui adegan di mana mereka mempersiapkan Paskah dan merayakannya, tetapi hari ini, mari kita renungkan adegan ini sekali lagi. Mari kita beralih ke ayat 26. Mari kita lihat ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Roti Paskah melambangkan tubuh Kristus yang kudus, dan anggur Paskah melambangkan darah yang ditumpahkan Kristus di salib. Dia berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Apa yang Dia katakan tentang mereka yang tidak memiliki daging dan darahnya? Mereka tidak mempunyai hidup. Mereka dianggap mati, sedangkan mereka yang memilikinya, mempunyai hidup yang kekal. Tuhan membuat perbedaan yang sangat penting di antara keduanya. Beberapa orang berkata, "Meskipun saya tidak merayakan Paskah, saya hidup dengan baik. Bahkan tanpa merayakan Paskah, saya masih bisa mengatasi kesulitan." Mereka mengungkapkan pemikiran seperti itu. Namun, alasan Tuhan memberi kita Paskah di zaman ini adalah karena serangkaian peristiwa yang memerlukan Paskah pasti akan datang di hadapan seluruh umat manusia. Saat ini, mereka yang tidak mengerti, berbicara dengan sembarangan tentang hal-hal seperti itu, tetapi semua perintah yang Tuhan berikan kepada kita, memiliki tujuan dan waktu yang tepat untuk dilaksanakan. Tuhan telah mengetahui akhir dari awal dan memerintahkan kita, "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Kita dapat menemukan adegan ini di mana Dia menekankannya berulang kali dalam Matius pasal 28. Pada hari Paskah, Yesus mengadakan perjanjian dengan roti dan anggur, yang melaluinya manusia dapat diampuni dosa-dosanya untuk selamanya, dan masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Mungkin ada orang yang berpikir, tidak ada perbedaan yang berarti antara mereka yang merayakan Paskah dan mereka yang tidak. Ketika saatnya tiba bagi kita untuk memasuki kerajaan sorga yang kekal, tidak ada seorang pun yang dapat melewatinya tanpa darah Kristus melalui Paskah. Itu karena Tuhan telah menetapkan perjanjian untuk pengampunan dosa melalui darah Kristus. Kerajaan sorga bukanlah tempat bagi orang berdosa. Ini adalah tempat di mana dosa seharusnya tidak ada. Firman-Nya, upah dosa ialah maut. Mereka yang memiliki dosa, pada akhirnya tidak dapat lepas dari maut. Tempat seperti apakah kerajaan sorga itu? Alkitab menjelaskan bahwa maut tidak ada lagi.
maka kita tidak akan pernah bisa masuk sorga dengan tubuh yang akan binasa. Mereka yang telah menerima janji untuk pengampunan dosa dan hidup yang kekal di bumi ini. Bukankah kerajaan sorga yang kekal adalah tempat orang-orang seperti itu bisa masuk? Peraturan kebenaran apakah yang diadakannya di bumi ini untuk membawa umat manusia ke kerajaan sorga? Ini adalah Paskah. Apa yang ada di dalam Paskah? Dalam Injil Matius, hanya pengampunan dosa yang disebutkan. Injil Yohanes pasal 6 menggunakan ungkapan hidup yang kekal. Bukankah ketika kita menerima pengampunan dosa, berkat hidup yang kekal juga akan diberikan? Mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 52. Mari kita lihat ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Apa yang ditunjukkan sebagai daging dan darah anak manusia? Pada hari Paskah, Yesus memberikan roti dan anggur dan berkata, inilah tubuhku, dan inilah darahku, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah dia menjelaskan bahwa roti dan anggur Paskah adalah daging dan darah anak manusia? Hanya mereka yang makan dan meminumnya yang dapat mempunyai hidup, dan mereka yang tidak mempunyai hidup. Bukankah itu berarti mereka sudah mati? Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa mereka yang tidak mempunyai daging Kristus dan darahnya di dalamnya, semuanya dianggap mati. Jika seseorang tidak merayakan Paskah, ia tidak dapat masuk kerajaan sorga, meskipun ia dengan tekun mempelajari Alkitab dan menguasai semua ajarannya. Itu karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk sorga tanpa perjanjian Tuhan. Yesus telah mengumumkan penghakiman, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Mari kita lihat ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yakni yang makan roti Paskah dan minum anggur Paskah, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Pada akhirnya, di manakah terkandung berkat pengampunan dosa dan hidup yang kekal yang dianugerahkan kepada kita? Itu terkandung di dalam kebenaran Paskah Perjanjian Baru. Barang siapa makan daging Kristus dan minum darahnya, ia mempunyai hidup yang kekal. Yesus membiarkan kita melihat kebenaran tersebut melalui Alkitab, yaitu mikroskop rohani. Kita harus menerima dan mempercayai kebenaran ini sebagaimana adanya. Inilah yang Tuhan telah tegaskan dan janjikan kepada kita. Mari kita beralih ke ayat 55. Dalam ayat 55, Yesus berkata, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan apa? Akan hidup oleh aku. Orang yang sudah mati tidak dapat menikmati musik yang indah, walaupun musiknya mempesona, dan juga tidak dapat menikmati pemandangan yang menakjubkan dan indah. Mengapa demikian? Itu karena mereka sudah mati. Dalam keadaan mati, mereka tidak dapat merasakan atau mengalami apapun. Karena itu, kita harus mempunyai hidup. Lalu, bagaimana kita bisa mempunyai hidup? Ketika kita makan daging anak manusia dan minum darahnya, yakni, ketika daging dan darah Kristus ada di dalam kita. Jadi, bagaimana mungkin kita mengabaikan, meremehkan, dan menolak Paskah, perintah Tuhan? Ini juga ajaran Yesus. Dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apalagi yang harus kita lakukan? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itulah sebabnya Rasul Paulus pergi ke Korintus di Eropa.
Wilayah Korintus terletak di Eropa. Apakah yang dia beritakan di Eropa? Dia memberitakan Paskah. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Pasal 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Apakah cawan pengucapan syukur dan roti pengucapan syukur yang mengambil bagian dalam darah dan tubuh Kristus? Itu adalah roti dan anggur Paskah. Mari kita lanjutkan dengan ayat 17. Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 11. Karena Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, maka Rasul Paulus bahkan pergi ke Korintus dan mengajarkan firman kebenaran. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 11 ayat 22. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu. Dalam hal ini aku tidak memuji. Ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, yang diserahkan bagi siapa? Bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sampai hari dia datang ke bumi ini, apa yang harus dilakukan dengan kebenaran ini? Inilah kebenaran yang harus diberitakan secara terus-menerus. Namun, orang tidak melakukannya. Mengapa demikian? Itu karena mereka tidak menyadari dan memahami pentingnya Paskah dan perintah-perintah Tuhan. Tuhan telah menyadarkan kita akan fakta, bahwa Paskah adalah salah satu kebenaran yang tak terpisahkan dari gereja Tuhan. Dia juga mengajarkan kepada kita bahwa roti dan anggur Paskah bukan sekadar roti dan anggur. Lebih tepatnya, mereka menandakan makna, saya akan membawa daging dan darah Kristus di dalam diri saya. Paskah adalah perjanjian yang menggenapi firman kebenaran ini, aku akan tinggal di dalam kamu dan kamu akan tinggal di dalam aku. Inilah sebabnya mengapa perintah Tuhan, termasuk Paskah, lebih bernilai dan berharga daripada emas tua. Sekarang, orang tidak tahu nilainya. Tidak ada yang benar-benar memahaminya. Akan tetapi, tidak lama lagi akan ada perbedaan yang jelas antara mereka yang memilikinya dan mereka yang tidak. Tuhan akan membedakan segalanya. Tuhan akan berkata, engkau memiliki meteraiku, atau engkau berseru, Tuhan, Tuhan, bernubuat demi namaku, dan mengusir setan, tetapi ternyata engkau tidak memiliki meteraiku. Kemudian, Tuhan akan memisahkan mereka, sama seperti memisahkan domba dari kambing. Mengikuti ajaran Yesus, pergilah, beritakanlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, orang-orang kudus dari gereja awal telah memberitakannya bahkan sampai ke Eropa. Negara Israel berada di Asia. Mereka pergi dari Asia ke Eropa, memberitakan Injil, dan mengirim surat. Inilah yang harus kalian taati dan ikuti. Dengan cara ini, mereka memberitakan ajaran Yesus, dan menekankan bahwa kebenaran tidak boleh ditiadakan. Mereka terus-menerus menekankan bahwa kebenaran ini harus diberitakan sampai hari Tuhan datang kembali. Mari kita lanjutkan ke pasal 5. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Pasal 5 ayat 7, dikatakan,
Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, siapa itu? Yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta. Bukankah pesta di sini mengacu pada Paskah? Karena itu, kita harus merayakan Paskah. Bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran, apa yang harus kita lakukan. Demikianlah, orang Israel Ibrani, yang tinggal di Asia, pergi sampai ke Eropa, lalu memberitakan dan menekankan pentingnya merayakan Paskah. Rasul Paulus pergi sampai ke Korintus di Eropa, memberitakan Injil, dan mengirim surat kepada orang-orang di sana, menyatakan, kita tidak boleh melupakan Paskah. Inilah ajaran yang diberikan Tuhan kepadaku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Aku tidak memberitahumu karena orang lain menyuruhku melakukannya. Dia menekankan bahwa semua yang dia khotbahkan kepada orang-orang, berasal dari Tuhan. Semuanya, apa yang Tuhan katakan tentang ini dalam perumpamaan tentang lalang dan gandum di Matius pasal 13, kumpulkanlah lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku, lumbung sorgawi. Dalam perumpamaan itu, bukankah lalang melambangkan yang tidak menuruti perintah Tuhan, dan gandum melambangkan yang tidak menuruti perintah Tuhan? Paskah memiliki makna yang begitu berarti. Itu adalah hari di mana kita diakui sebagai umat Tuhan, dimeteraikan, memperoleh pengampunan dosa, dan mendapatkan janji hidup yang kekal. Oleh karena itu, Festival Penginjilan Paskah saat ini sedang diadakan di seluruh negeri, di seluruh dunia. Saya berdoa agar melalui Festival Penginjilan Paskah ini, semua anggota keluarga Sion dapat menuntun banyak jiwa kepada keselamatan dan kebenaran, sehingga kita dapat menerima kasih dan berkat dari Tuhan. Selain itu, jangan pernah kehilangan kebanggaan dan keyakinan diri kita dalam merayakan Paskah. Siapa yang selalu ada di dalam diri kita? Karena Tuhan telah memberi kita daging dan darahnya, Dia menjanjikan kepada kita, aku akan tinggal di dalam kamu. Dia berkata, mereka yang tidak memiliki daging dan darahku, tidak mempunyai hidup. Sederhananya, bukankah ini berarti bahwa Tuhan tidak tinggal di dalam mereka? Di bawah berkat Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi, kita telah masuk ke dalam kebenaran Paskah Perjanjian Baru. Berharap kita akan selalu bersyukur, memuliakan dan memuji Tuhan Elohim yang telah mengizinkan kita untuk menyadari kebenaran ini dan menerima keselamatan. Saya mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih.